Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke majelis ilmu ini, majelis taklim ini. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa di majelis taklim itu hadir pula malaikat-malaikat yang mereka duduk bersama kita di sini, ya, yang menurut Nabi sayap-sayapnya itu menjulang sampai ke langit, sampai ke langit. Nanti kalau pengajian ini atau majelis ini kita tutup, maka mereka, para malaikat itu langsung terbang menuju pada Allah, mereka laporan. Dan salah satu yang disampaikan Allah kepada malaikat itu adalah, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Jadi bapak, ibu, saudara yang menghadiri majelis ini, nanti setelah ini ditutup pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita bersyukur sekali karena Allah menolong kita untuk bisa hadir secara istiqomah, ya. Sehingga setiap kita hadir, kita mendapatkan ampunan, ampunan kan begitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Hakim bin Hizam ini bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain, saya, katanya Hakim, meminta sesuatu kepada Nabi. Lalu Nabi memberikannya, ya. Nabi memang dermawan, ya. Apa yang diminta sahabat itu, kalau yang diminta itu ada pada Nabi, pasti diberikan, ya. Nah, ini buktinya kepada Hakim bin Hizam ini, Nabi juga berlaku seperti itu. Setelah dikasih itu, Hakim tadi, menurut Hakim sendiri, ini Hakim yang cerita, ya, dia minta lagi kepada Nabi. Oleh Nabi dikasih lagi, ya, dikasih lagi. Lalu Hakim ini entah ngetes, entah gimana, ya, entah ngetes kedermawanan Nabi atau gimana, dia minta lagi, ya, tuh. Lalu Nabi memberikannya lagi. Tapi yang terakhir ini Nabi bersabda untuk mendidik Hakim dan kita semua sekarang ini, ya. Jadi apa yang disampaikan Nabi kan dalam rangka mendidik orang yang dihadapinya itu dan juga kita semua sekarang ini. Nabi bersabda begini, wahai Hakim, bisa juga diperluas wahai manusia, gitu, ya, seperti itu. Harta ini memang indah dan manis, katanya Nabi. Siapa yang mengambilnya dengan kelapangan hati, maka diberi berkahnya kepadanya. Jadi kalau kita ini mengambilnya dengan santai, gitu, ya, artinya tidak rakus, tidak berlebihan, maka kita akan mendapat keberkahan dari Allah. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Lanjutan sabda Nabi, siapa yang mengambilnya dengan kerakusan, maka tidak ada berkah baginya. Jadi kalau kita mengambil harta itu dengan rakus, kurang terus, maka kita pun akan merasa kurang terus, ya. Tidak ada keberkahan baginya. Ini Nabi yang bersabda, ya. Nabi yang bersabda. Nabi nggak pernah berbohong. Nabi nggak pernah berbohong. Lanjutan hadisnya, bagaikan orang makan yang tak kunjung kenyang. Jadi orang yang mengambil harta dengan rakus itu seperti makan yang tidak pernah kenyang. Lalu Nabi melanjutkan nasihatnya kepada Hakim dan juga kepada kita sekarang, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kita itu tidak boleh meminta-minta, ya. Tapi kita dinasihati oleh Nabi untuk memberi.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mendengar nasihat seperti ini, Hakim langsung menjawab, baiklah ya Rasulullah, demi Allah, katanya Hakim, yang mengutusmu dengan hak, sejak hari ini sampai aku meninggal kelak, aku tidak akan pernah meminta-minta lagi kepada siapapun, kepada orang lain, kepada orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, melalui hadis ini sebetulnya kita diajari Nabi untuk menerima apa yang ada. Tidak boleh rakus ya, tidak boleh rakus. Itu artinya kalau bahasa agamanya adalah qanaah ya, qanaah. Qanaah itu menerima apa yang ada. Dan tidak boleh rakus, tidak rakus. Sehingga apa, harta kita menjadi berkah, harta kita menjadi berkah. Perhatikan juga agar kita ini tidak rakus ya, agar kita ini mencari harta ini dengan apa? Dengan kelapangan hati, tidak rakus. Maka coba kita perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Jadi Nabi mengatakan kepada kita bahwa kalau kita masuk Islam itu kita beruntung ya. Lalu ada lanjutan hadisnya, wa razaqaka fafau wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rezekinya cukup. Jadi kita ini beragama Islam, rezeki kita cukup dan kita merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka yang seperti itu menurut Nabi kita ini beruntung. Apa syaratnya? Pertama tadi beragama Islam. Yang kedua rezekinya cukup. Yang ketiga kita merasa cukup ya. Kita merasa cukup. Sebanyak apapun kita merasa cukup. Sesedikit apapun kita merasa cukup terhadap rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Maka kalau kita punya hal seperti itu, oleh Nabi kita dikatakan menjadi orang yang beruntung. Jadi untung atau bahagia itu ada di hati kita ya, di hati kita. Kalau kita itu merasa cukup ya, kalau kita merasa cukup terhadap rezeki yang ada, ikhlas, bahkan kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Jadi merasa cukup, lalu ikhlas terhadap apa yang kita terima dan kita bersyukur, maka kita pasti akan bahagia. Kalau kita rakus, kita nggak akan pernah cukup ya. Dikasih harta satu dunia ini, kalau kita rakus, kita minta lagi ya, satu dunia lagi. Terus seperti itu kata Nabi, sampai kita itu apa? Masuk ke liang lahat. Sampai kita meninggal, barulah kita berhenti dengan keinginan-keinginan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita ini tidak rakus, agar kita ini menerima terhadap apa yang ada, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, maka di dalam mensikapi harta itu mari kita ikuti apa yang telah diarahkan oleh Nabi. Nah, untuk mencikapi harta itu Nabi memberikan beberapa hal, beberapa tips kepada kita. Yang pertama, ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard." Bukanlah kekayaan itu karena hartanya, karena banyaknya harta dan benda. Jadi orang itu dikatakan kaya bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya benda. Kalau umumnya orang, manusia itu mengukurnya dari apa? Dari harta dan dari benda ya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi tidak seperti itu. Memang agak sulit ya untuk bisa apa mengukur harta itu dari kekayaan itu tidak dengan harta, itu agak sulit bagi kita ya. Tapi kita harus melatihnya terus-menerus, agar apa? Agar kita ini menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Lalu yang bagaimana menurut Nabi?
Lanjutan hadis, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kekayaan itu yang sebenarnya ialah kaya hati. Jadi tadi itu loh, merasa cukup, ikhlas dan bersyukur. Maka kalau kita punya sikap seperti itu berarti kita ini kaya, karena kita ini berbahagia. Mari kita latih terus-menerus seperti itu. Terus-menerus seperti itu. Harta kita yang sedikit, kita merasa cukup. Ya, kita merasa cukup, ikhlas dan bersyukur. Harta kita banyak, kita merasa cukup, ikhlas dan bersyukur. Bersyukur. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga sikap kita kepada harta itu, kita merasa puas dengan apa yang diterima. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Amru bin Taghlib, yang Amru bin Taghlib ini bercerita ketika Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang, ya, memang sering Nabi itu menerima harta rampasan perang. Lalu Nabi membagi-bagikannya kepada para sahabat. Ada beberapa sahabat yang dikasih, tapi ada beberapa sahabat yang ditinggalkan. Maksudnya apa? Yang tidak dikasih. Maka yang tidak dikasih ini sepertinya itu gerundel gitu ya, mengeluh. Dan keluhan mereka ini sampailah kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, demi Allah, kata Nabi, saya memberi seseorang dan meninggalkan beberapa orang. Jadi maksudnya Nabi memberi para sahabat harta rampasan perang tadi, tapi beberapa yang lain tidak diberi. Padahal kata Nabi, yang saya tinggalkan, yang saya tidak beri itu lebih saya kasihi dari yang saya kasih. Jadi justru yang tidak dikasih Nabi itu justru lebih dikasihi oleh Nabi, lebih disayangi Nabi. Tetapi yang saya memberi hanya kepada orang yang saya tahu kelemahan hati mereka, yang sering mengeluh dan sedih. Jadi orang yang dikasih oleh Nabi itu, harta rampasan perang Nabi itu, menurut Nabi adalah orang itu yang tidak kuat hatinya, ya, yang tidak kuat hatinya, yang sering mengeluh, ya, dan sering bersedih karena kekurangan harta. Jadi orang yang seperti itu dianggap lemah oleh Nabi. Orang yang sering mengeluh dan sering bersedih karena harta dianggap lemah oleh Nabi, makanya dikasih, disantuni. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, dan saya serahkan beberapa orang kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Beberapa orang yang lain tidak diberi oleh Nabi. Karena apa? Karena Nabi menyerahkannya kepada Allah. Karena saya tahu, kata Nabi, kelapangan dan kekayaan hati mereka. Jadi karena Nabi yakin, walaupun tidak dikasih, orang-orang yang nggak dikasih itu akan lapang dada, ya. Akan apa? Akan merasa kaya hatinya gitu loh. Dan diserahkan nasibnya kepada Allah oleh Nabi gitu. Termasuk siapa di antaranya orang itu? Termasuk kata Nabi Amru bin Taghlib, yaitu sahabat yang merawikan hadis ini. Maka Amru bin Taghlib ini berkata dengan bangganya, dengan bersyukur, demi Allah, katanya, saya tidak suka kalau sabda Rasul ini ditukar dengan apa? Dengan binatang ternak yang merah-merah. Binatang ternak yang merah-merah itu binatang ternak yang gemuk, sehat dan besar. Jadi kata-kata Nabi itu yang percaya bahwa apa? Amru bin Taghlib tadi itu orang yang kuat, orang yang tidak suka mengeluh, orang yang tidak bersedih, dan nasibnya diserahkan kepada Allah. Nabi percaya itu, dan Amru bin Taghlib ini tahu, maka itu membuat Amru bin Taghlib ini merasa puas. Dia merasa apa? Tidak apa-apa walaupun saya tidak mendapatkan harta seperti ternak yang merah-merah. Jadi seperti itu sikap kita kepada harta itu, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan merasa kurang terus, ya. Kalau kita merasa kurang terus, maka kita baru sadar, baru merasa cukup kalau sudah masuk ke liang lahat. Jadi artinya apa? Kita dalam hidup ini hanya disibukkan dengan harta terus, sibuk dengan harta terus, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menerima, tidak pernah ikhlas terhadap pemberian dari Allah. Lalu
penting juga bagi kita membiasakan diri tidak minta-minta. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang minta-minta untuk memperbanyak kekayaannya, maka tiada lain hanya memperbanyak bara api. Jadi ini hati-hati ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kita tidak boleh meminta-minta untuk memperkaya diri. Pengemis itu tidak boleh dalam Islam, ya, tidak boleh. Mereka itu hanya boleh kalau memang tidak ada yang bisa dimakan. Mintanya untuk yang cukup dimakan, sudah selesai, jangan minta lagi. Jangan ingin mengumpulkan kekayaan kan dengan meminta-minta. Ini kalimatnya. Kalau itu kita lakukan, seperti halnya kita memperbanyak bara api neraka. Maka terserah padanya akan memperbanyak atau mengurangi. Jadi kita dibebaskan oleh Nabi. Mau minta-minta berarti kita memperbanyak bara api neraka, atau kita menahan diri, merasa cukup kepada yang ada, gitu. Sehingga kita selamat dari api neraka. Kalau kita meminta-minta itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Biasakan seperti itu, kita minta kepada Allah. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang ditimpa bala penderitaan lalu diserahkannya kepada manusia, maka tidak akan tertutup hajat kebutuhannya. Jadi maksudnya gini, kalau kita ditimpa suatu musibah lalu kita mengeluh kepada manusia karena ingin mendapat pertolongan, bantuan gitu ya, maka menurut Nabi tidak akan selesai masalahnya. Sebaliknya, jika diserahkan kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki dengan segera atau lambat. Jadi kalau kita itu terkena musibah, terkena kemiskinan, kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada kita baik lambat maupun segera. Jadi kalau kita mau minta-minta itu kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajabah, di tempat-tempat mustajabah untuk berdoa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi dalam hidup ini kita berusaha keras, kita berdoa dengan sebaik-baiknya, lalu tawakal kepada Allah, lalu bersikap qanaah, menerima apa yang ada, dan tidak boleh rakus, sehingga harta kita menjadi berkah. Dan perlu kita sadari bahwa bahagia itu ada di dalam hati, ya. Kalau kita merasa cukup, ikhlas, bahkan bersyukur, maka kita akan berbahagia. Maka merasa puas terhadap apa yang kita terima, tidak meminta-minta kepada sesama manusia, hanya meminta kepada Allah. Maka sikap itulah sikap yang benar menurut Allah dan Rasul. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita menjadi orang yang berpuas diri, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang bersyukur, sehingga hati kita menjadi bahagia. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.